Obat loperamid merupakan obat turunan narkotika yang digunakan pada pengobatan diare dengan cara menurunkan kontraksi usus halus. Namun, obat loperamid ini tidak mengobati diare akibat bakteri E. coli dan Shigella. Nama generik dari obat ini yaitu loperamid. Sedangkan nama paten dari obat loperamid itu sendiri yaitu Lopamid, Imodium, Diadium, dan Primodiar. Berikut merupakan gambar dari tiap sediaan obat loperamide. Selanjutnya golongan dan klasifikasi obat loperamide. Obat loperamide digolongkan sebagai obat keras. Untuk itu sangat disarankan agar obat ini didapatkan sesuai dengan resep dari dokter. Obat loperamide bekerja pada sistem pencernaan dan diklasifikasikan sebagai obat anti diare. Fungsi dari loperamide untuk mengurangi diare, memperbaiki konsistensi feses menjadi padat, serta mengurangi jumlah feses pada pasien yang menjalani ileostomi. Adapun kontraindikasi dari obat ini di mana anak yang berusia di bawah 2 tahun, disentri disertai infeksi dan demam, disentri akut, sakit perut tanpa diare, sembelit, dan ileus paralitik tidak direkomendasikan untuk mengkonsumsi loperamide. Bahan kimia seperti loperamide dapat digunakan untuk mengobati diare, namun dapat menimbulkan efek samping seperti sakit perut, mual, muntah, mulut kering, mengantuk, dan juga pusing. Farmakodinamik mengacu pada efek obat terhadap tubuh dan mekanisme kerjanya. Yang pertama, mekanisme kerja. Loperamid bekerja dengan mengikat reseptor opioid pada dinding usus. Ini mengurangi peristaltik usus atau gerakan otot usus yang mendorong isi usus dan meningkatkan volume transit usus. Akibatnya, volume feses berkurang dan konsistensinya menjadi lebih padat. Yang kedua, efek terapeutik. Mengurangi frekuensi buang air besar pada pasien dengan diare akut maupun kronis dan meningkatkan penyerapan air dan elektrolit di usus besar. Farmakokinetik mencakup penyerapan, distribusi, metabolisme, dan ekskresi obat. Yang pertama, penyerapan. Loperamid diabsorpsi dengan baik dari saluran gastrointestinal, meskipun ketersediaan hayatinya rendah karena metabolisme lintas pertama yang ekstensif di hati. Yang kedua, distribusi. Loperamid memiliki volume distribusi yang besar yang menunjukkan distribusinya yang ekstensif ke jaringan tubuh. Konsentrasi tinggi ditemukan di dinding usus. Yang ketiga, metabolisme. Loperamid dimetabolisme terutama di hati oleh enzim CYP3A4 dan CYP2C8. Metabolitnya sebagian besar tidak aktif. Dan yang keempat, ekskresi. Loperamid diekskresikan terutama melalui feses dengan ekskresi urin yang minimal. Dosis dan cara pemberian obat loperamide. Yang pertama, anak usia 6-8 tahun, 2 mg setelah BAB, dosis maksimal 4 mg per hari. Anak usia 9-11 tahun, 2 mg setelah BAB, dosis maksimal 6 mg per hari. Untuk dewasa, 4 mg setelah BAB, dosis selanjutnya 2-12 mg per hari. Pengobatan ini dilakukan hingga bentuk tinja padat, dosis maksimal 16 mg per hari. Untuk cara pemberiannya, pemberian obat ini dilakukan melalui oral, ditelan secara utuh dengan bantuan air putih. Nursing consideration loperamide. Yang pertama, loperamide tidak boleh diberikan kepada anak di bawah usia 2 tahun karena akan mengalami risiko pernapasan dan jantung yang serius. Yang kedua, mengonsumsi lebih dari dosis yang diberikan dapat mengakibatkan irama jantung yang tidak normal sehingga menyebabkan kematian. Yang terakhir,
Bacalah label dengan teliti sebelum membeli agar dapat mengetahui interaksi obat dengan obat yang lain. Contohnya obat anti distimia dan antipsikotik. Pada masa kehamilan, penggunaan obat loperamide masuk dalam kategori C, yaitu jika penggunaan obat ini lebih besar manfaat daripada efek sampingnya pada janin, maka dapat dikonsumsi. Namun jika efek sampingnya lebih besar, maka tidak dianjurkan karena dapat mempengaruhi perkembangan janin pada ibu hamil. Special precaution merujuk pada langkah-langkah atau tindakan yang harus diambil untuk memastikan penggunaan obat ini aman dan efektif, serta untuk menghindari efek samping yang berbahaya. Loperamide adalah obat yang digunakan untuk mengobati diare, namun harus digunakan dengan hati-hati pada kondisi tertentu, seperti pada pasien dengan riwayat penyakit hati atau pada pasien yang menggunakan obat lain yang mungkin berinteraksi dengan loperamide. Cara kewaspadaan khusus saat menggunakan loperamide terbagi atas 8, yaitu yang pertama, hindari penggunaan pada pasien dengan penyakit hati. Yang kedua, pastikan pasien tetap terhidrasi dengan baik. Yang ketiga, gunakan dengan hati-hati pada anak, terutama di bawah usia 2 tahun. Yang keempat, periksa interaksi dengan obat lain yang sedang dikonsumsi. Yang kelima, jangan gunakan untuk diare yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Yang keenam, jangan gunakan jika diare disertai darah atau demam tinggi. Yang ketujuh, hindari penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan medis. Serta yang terakhir itu, konsultasikan dengan dokter sebelum penggunaan selama kehamilan atau menyusui. Penjelasan atas 8 kewaspadaan ini sudah tertera pada slide-slide sebelumnya. Berikut merupakan beberapa referensi yang kami gunakan untuk pengerjaan tugas kami. Sekian dari penjelasan kami. Kiranya penjelasan kami dapat membantu untuk menambah pengetahuan-pengetahuan teman-teman semua. Terima kasih.